Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الحاضرين muslimin muslimat jamaah MTSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, yang telah masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Allah masih berikan nikmat itu kepada kita. Berapa banyak manusia yang mempunyai kesempatan memegang handphonenya, gadgetnya, ataupun yang lain sebagainya, tetapi mereka tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Allah takdirkan jari mereka mengklik video ta'lim, mengambil warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan hal yang demikian. Dan kita melakukan hal yang demikian ditakdirkan oleh Allah, itu maknanya Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan, tak lupa kita berikan, kita lafazkan kepada pemimpin kita, Nabi pensyafaat umat, penolong umat manusia, Nabi akhir zaman. Beliau adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu, yang sangat kita nanti-nantikan syafaat pertolongan beliau di yaumil akhir kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau ketika manusia ketakutan, ketika manusia tenggelam dengan dosa-dosanya, semua manusia kepanikan, ketakutan, menghadap kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, memintakan pertolongan Nabi Allah Adam. Wahai Nabi Allah Adam, tolong kami, kami ketakutan menghadapi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Allah Adam mengatakan tidak mampu. Kalian datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh pun mengatakan demikian, aku tidak mampu. Sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa mengatakan aku tidak mampu, aku tidak sanggup menolong kalian semua. Coba kalian datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya semua manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad lah yang panik, yang kepikiran bagaimana caranya agar murkanya Allah itu reda, sehingga rahmat Allah dicucurkan kepada umatnya. Nabi Muhammad datang kepada Allah dan sujud kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak lagi murka kepada umatnya. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan patut bagi kita untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan solawat yang kita berikan kepada Nabi Muhammad tidak menambah keistimewaan Nabi, melainkan kita butuh
dengan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kita di antara diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala illa as-salat 'ala nabi, kecuali bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diragukan lagi, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin muslimin muslimat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjuti pelajaran kita, yaitu pelajaran kitab fikih Ad-Durusul Fiqhiyah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada bab Ad-Darsus Salis, tentang pembahasan fi at-taharah. Qala al-mu'allif fi hadha kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. An qala الدرس الثالث في الطهارة. طهارة الحدث. طهارة الحدث هي غسل أعضاء مخصوصة بماء طهور مع نية. الماء الطهور الذي ليس بمستعمل ولا متنجس. الماء المستعمل هو الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. الماء المتنجس هو الذي وقعت فيه النجاسة. Muallif memulai dengan taharah, yaitu ad-darsus salis, pelajaran ketiga tentang taharah. Apa itu taharah? Taharah yaitu bersuci. Muallif memulai dengan taharatul hadath, bersuci daripada hadath. Taharatul hadath hiya ghuslu a'dha'in makhsusatin bima'in tahurin ma'aniyatin. Bersuci daripada hadath yaitu membasuh anggota tubuh, anggota badan yang tertentu, yang khusus, dengan air yang suci bersamaan dengan niat-niat yang tertentu. Hadas ada dua. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar yaitu keadaan manusia yang tidak yang tidak menjadikan sah dirinya untuk melakukan ibadah. Ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan hadas besar. Yang pertama, laki-laki contohnya keluar sperma, baik sengaja ataupun tidak, atau habis bersenggama dengan istrinya. Itu diwajibkan dia terkena dengan yang namanya hadas besar tadi. Begitupun dengan perempuan, ketika dia haid ataupun nifas, setelah lepas selesai daripada haidnya, nifasnya, maka dia diwajibkan, maka dia terkena daripada hadas besar tadi. Dan ketika hadas besar itu terkena di dia, maka dia wajib untuk mengangkat hadas besar tersebut, membersihkan hadas besar tersebut. Dengan apa? Dengan cara yang namanya mandi wajib atau mandi junub. Yang kedua yaitu hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu ketika ingin melakukan amalan-amalan yang tertentu, maka wajib bagi kita untuk terbebas daripada hadas besar dan hadas kecil, khususnya hadas kecil. Bagaimana ketika kita ingin sholat? Contoh, ketika kita ingin sholat, sholat itu wajib bagi kita untuk terbebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka untuk mengangkat hadas besar dengan mandi wajib tadi, dan mengangkat hadas kecil, membersihkan hadas kecil itu dengan berwudu, maka kita terlepas daripada hadas kecil tadi dengan berwudu. Setelah wudu kita salat, maka kita sah salat kita karena kita tidak ada lagi hadas kecil. Bima'in tahurin, kata muallif, dengan kita mandi wajib dan kita berwuduk bima'in tahurin, dengan air yang suci, air yang bukan hanya sekedar bersih tapi suci. Beda bersih dengan suci. Contoh, air teh itu bersih tapi tidak suci, tapi tidak bisa mensucikan. Maka air di sini
ma'ut tahur itu air yang suci. Ma'aniyatin, dan tidak sah kita mandi kita wudu itu kecuali dengan niat mandi, wudu dengan niat wudu. Mu'allif melanjutkan, al-ma'ut tahur. Apa itu ma'ut tahur? Kita wudu, kita mandi wajib itu harus dengan ma'ut tahur, air yang suci. Apa itu air yang suci? Air yang suci alladzi laisa bimusta'malin wala mutanajjisin. Air yang suci yaitu air yang tidak musta'mal dan air yang tidak terkena najis. Ingat, air yang suci, air yang tidak musta'mal dan air yang tidak terkena najis atau air yang najis. Al-ma'ul musta'mal. Apa itu air yang musta'mal? Mu'allif melanjutkan, diperinci sama mu'allif, apa itu air yang musta'mal? Air musta'mal yaitu air yang sedikit, yang digunakan untuk mengangkat hadas, fi raf'i hadatsin au izalati najisin, untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Huwal ma'ul qalilu alladhi ustu'mila fi raf'i hadatsin au izalati najisin. Air musta'mal yaitu air yang sedikit di sini dalam artian kurang daripada 2 qullah. Di dalam Islam itu ada yang namanya hukum air itu ada 2. Yang pertama hukumnya itu air banyak sama air sedikit. Air sedikit dengan artian di bawah 2 qullah. Air banyak yaitu di atas 2 qullah. Itu yang disebut air banyak sama air sedikit. Nah, air musta'mal yaitu air yang sedikit yang dipakai untuk mengangkat hadas. Contoh, air sedikit yang kurang daripada 2 qullah, air 1 ember. Air 1 ember kita pakai untuk mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Contoh, kita wudu di situ ataupun kita mandi hadas, mandi junub di situ. Kalau kita mengambil air itu langsung daripada tangan kita masukin ke dalam ember yang airnya itu kurang daripada 2 qullah itu, maka air yang kita pakai itu dan tetesan air yang menetes yang kita gunakan untuk wudu ataupun mandi hadas itu, maka itulah air yang disebut air musta'mal. Tetesan air itu tidak sah apabila kita gunakan untuk wudu. Maka hati-hati ketika kita mandi hadas ataupun wudu, maka jangan sampai tetesan air itu menetes di atas air yang di dalam air yang kurang daripada 2 qullah. Ketika air itu netes, maka air yang sedikit tadi itu kena tetesan itu, maka tidak dibolehkan untuk menggunakan untuk wudu ataupun mandi wajib. Kecuali air yang sedikit itu ditambahi dengan air yang banyak, maka air yang sedikit itu diperbolehkan lagi untuk wudu ataupun mandi hadas. Itu yang disebut air musta'mal. Terus air mutanajjis. Apa itu air mutanajjis? Air mutanajjis yaitu air al-ma'ul mutanajjis huwa alladhi waqa'at fihi an-najasah. Air yang mutanajjis, yang terkena dengan najis ataupun air najis itu yaitu air yang kejatuhan di dalamnya najis. Contoh, air yang sedikit di dalam ember tadi terkena dengan air kencing kita, walaupun tidak berubah warnanya, walaupun tidak berubah baunya, walaupun tidak berubah rasanya, tapi ketetesan dengan air kencing tadi, air kencing ketetesan dengan dimasuki di 1 ember tadi, maka air yang sedikit kurang daripada 2 qullah tadi, maka itu dianggap air yang mutanajjis. Maka itu tidak disebut air yang tahur, itu tidak disebut air yang suci. Maka air yang suci tadi tidak musta'mal ataupun tidak najis. Yang musta'mal tadi ketika digunakan untuk hadas kecil ataupun hadas besar, dan yang mutanajjis tadi kejatuhan najis ataupun yang lainnya, entah itu kencing, entah itu entah itu kotoran hewan dan lain sebagainya, atau itu bangke. Kalau airnya itu banyak, maka hukumnya berbeda lagi. Ini kita membahas air yang dikit kurang daripada 2 qullah tadi.
Hadirin hadirat muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.